Ini gue nggak tahu dunia tuh kayak ada masalah apa sama Mr. Beast. Tapi setelah Mr. Beast dihajar habis-habisan di video membangun 100 sumur di Afrika, Mr. Beast dihajar lagi sama internet tentang podcast dia dalam ngomongin perempuan. Kok bisa begitu? Kalian pasti nggak kalau Mr. Beast itu akhir-akhir ini di 2023 itu sering muterin berbagai macam konten kreator, entah untuk kolaborasi, bikin konten bareng, bahkan sampai masuk podcast mereka. Jadi kita bisa tahu sisi lain Mr. Beast bukan dari video-videonya, melainkan dari video-video orang lain yang mewawancara dirinya atau collab sama dia. Salah satunya adalah di podcast Andre, seorang stand-up comedian yang lagi cukup terkenal juga di Amerika, dan mereka di podcast itu tuh lagi ngomongin tentang masalah pasangan hidup. Jadi si Andre nanyain ke Mr. Beast gimana pandangan Mr. Beast tentang pasangan hidup. Apakah Mr. Beast mau punya, atau bagaimana kriteria yang diharapkan oleh Mr. Beast, dan lain-lain. Dan kurang lebih Mr. Beast menjawabnya seperti ini. This girl is beautiful. And then, but I have to go through the test because I don't really get along with women if they don't love learning, they're not obsessive, they don't have a hobby, they don't like their job. There's just certain things where if you have these traits, we get along really well. Yeah. And if you don't, it's impossible for us to hang out. Kalau gue rangkum, Mr. Beast tuh kayak punya semacam checkbox gitu, kayak semacam list bagaimana perempuan yang menurut Mr. Beast itu cocok untuk hang out, ngedate sama dia. Apakah dia punya hobi, apakah dia punya pekerjaan, bagaimana pendidikan dia, dan apa pandangan hidup dia, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan iya, video sesederhana itu ternyata dianggap sesuatu yang kurang baik sama warga, apalagi kalau bukan warga Twitter, warga kecintaan Elon Musk ini. Yes, jawaban Mr. Beast tadi dianggap terlalu lebay, terlalu misoginis, dan nunjukin kalau dia itu nggak bisa menerima seseorang apa adanya. Mari kita lihat lagi komentar netizen terhadap Mr. Beast. I have to give women the test. I don't get along with women unless they've checked all my boxes and they are beautiful. YouTube's biggest creator list table of commandments woman must adhere to so to gain his interest. If you encounter a man like this, please just run. Buat yang nggak ngerti bahasa Inggris ya udah nih gue bantu terjemahin. Tapi ini singkat, padat, dan penyederhanaan aja ya. Kalau lo mau lebih detail ya lo belajar sendiri lah sana. Seorang konten kreator YouTube terbesar tuh punya standar gitu. Kalau lu ketemu cowok kayak gini, lu mending pergi. Ini cowok red flag. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama dunia ya. Maksudnya gue bukan konten kreator terbesar, gue juga nggak sekaya Mr. Beast, tapi gue pun juga punya standar. Gue juga punya semacam preferensi untuk siapa yang akan menjadi pasangan hidup gue. Dan sejak kapan hal ini menjadi sebuah hal yang keliru, salah, atau bahkan tidak bermoral? Emang salah kalau kita punya standar untuk siapa yang bisa kita jadikan pasangan hidup? The unbelievable arrogance and vanity of these blogs is so sickening. What makes them think they are so special? Jadi katanya, nih orang sakit, nih orang gak beres nih. Lu pikir lu siapa? Emangnya lu spesial? Gue bukan tipikal orang yang mau mengabar-ngabarkan atau mengumbar-ngumbar kespesialan seseorang ya di statusnya di masyarakat. But if you're talking about Mr. Beast, yeah, I think he quite special. And dia tahu kalau dia special, dan lu gak bisa ignore itu kalau dia special. Dia pasti akan mendapatkan tempat khusus, privilege khusus, dan berbagai macam khusus-khusus lainnya yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang spesial. Lu silahkan menganggap Mr. Beast nggak spesial, tapi berbagai macam unsur elemen di masyarakat pasti akan menganggap dia seseorang yang spesial. Apalagi para pihak yang berurusan sama uang. Tapi sekali lagi, kalau lu nggak mau nganggap Mr. Beast adalah orang yang spesial, it's okay. Lu boleh kok beranggapan kayak gitu. Has he ever looked in the mirror? Seriously? Ini apa bahasa Inggrisnya? Dia ngaca nggak sih? Gue kasih tahu aja, dia pasti ngaca. Dia tahu kemampuan dia tahu kapabilitas dia sebagai manusia tuh sebesar apa. Jadi kalau nanya dia ngaca apa enggak, dia nggak perlu ngaca. Dia tahu dia siapa. Dan apa salahnya orang yang tahu kapabilitasnya itu punya standar sama bagaimana ia mau punya pasangan hidup? Oh, the fat guy has high standards. Jadi orang gendut punya standar yang besar. Iya, jadi kalau lu udah bingung, lu komentarin aja bentuk tubuhnya. Jadi gini Baraya, kalau kalian sadar gitu ya, nggak semua appealing orang itu dinilai hanya dari fisiknya. Banyak orang yang nggak peduli sama bagaimana bentuk tubuh dari fisik, dari lawan partner hidupnya. Banyak yang melihat dari hal-hal yang lain-lain, dari otaknya, dari pemikirannya, dari gaya hidupnya, dari kepercayaannya, dari bagaimana dia merawat anak-anak, dan yada-yada-yada, nggak cuman fisik gitu. Dan ketika ada orang gendut punya standar tinggi, ya buat gue juga gak ada masalah. Loh, itu kan dia yang ngejalanin hidup, dia yang mencari pasangan hidup. Proses dia mencari pasangan hidup tidak akan mengganggu proses hidup gue. Jadi ketika dia gendut banget, bahkan mungkin gak se-Mr. Beast duitnya gitu, dia orang biasa-biasa aja gitu, pengen punya speknya kayak Mir, kayak Mikasa, kayak Sasha, ya terserah. Silakan lu ketawain, tapi
buat gua gak masalah orang gendut punya standar tinggi. Dan iya, MrBeast kayaknya udah gak terlalu gendut ya. Ini emang video lama yang naik lagi ke Twitter ya. Iya, Twitter you know lah, nyari-nyari hal-hal yang kayaknya gak perlu dipermasalahin, tapi kadang-kadang dicari-cari, ditemuin, dipotong. Ya udah, itu masalah. Ayo kita berantem di sini gitu loh. Ini ada orang pengen sarkas gitu ceritanya. There's nothing attract woman more than a fat, hairy bags of non-bread telling them they have to pass test to please him. Jadi ya intinya dia ngata-ngatain lah, dia sarkas gitu. Oh iya, emang nggak ada kok yang bisa membuat cewek tuh jadi sangat tertarik gitu, sangat kepicut gitu sama cowok yang gendut, yang penuh bulu, yang punya standar banyak dan tes banyak untuk perempuan dalam hidupnya. Nah ini lagi-lagi menurut gue problemnya ada di bahasa ya. Kayak tes itu tuh kayak ngetes gitu atau gimana gitu. Padahal gue rasa poinnya bukan itu. Tapi orang-orang langsung ngeributin gitu. Ya Twitter at its finest lah, ngeributin hal yang misinterpretasi yang padahal jelas-jelas kita tahu ya MrBeast nggak akan bikin kayak show lagi gitu. Aku mengumpulkan 100.000 wanita untuk menjadi pasangan hidupku. Yang bisa lewatin lava, dia akan lolos ke babak pertama. Di babak kedua, mukanya nggak boleh kebelah sama laser gitu. Nggak tes yang seperti itu. Ya tes yang terjadi pada angan-angan, pada otak gitu loh. Yang ya ini cewek gimana, ini cowok gimana. Ya kayak kita bermasyarakat dan bersosial nggak sih? Kita kan menilai orang, dan menurut gue boleh aja kita menilai orang. Oh, orang ini begini, gue cocok sama orang ini. Oh, orang ini begini, gue nggak cocok sama orang ini. That kind of test. Tapi ya Twitter ada salah atau ngomong dikit langsung diperangin gitu. Kayak, man, lebih baik kita nonton AOT nggak sih? We need to ban him now from all platforms. LOL, needs to be arrested immediately. Never see the light of the day again. Buset. Jadi yang pertama orangnya bilang, ayo kita ban dia dari segala sosial media gitu kan. Aneh sih, di mana salahnya, di mana perbuatan dia yang fatal, yang membahayakan komunitas atau masyarakat. Yang bawah lebih bangsat lagi, tiba-tiba suruh ditangkap gara-gara orang punya preferensi ini. Anjir lah, gila. Gak ngerti lagi gue sama makhluk-makhluk ini. Mereka gak ngeributin orang sukses tuh gak makan kali ya, gak nafsu gitu hidupnya kali ya. Lu pada kenapa sih hari-harinya tuh pengen banget gitu ngeliat orang sukses tuh jatuh gitu. Kalau lu dalam hidup gak sukses, ya lu gak usah berimpian bikin orang sukses jadi selevel sama lu, percuma. Kenapa gak lu yang bikin diri lu jadi lebih sukses? Atau setidaknya suksesan dikit daripada hari sebelumnya, daripada lu berharap orang-orang yang udah sukses jatuh gitu. Itu mental apa sih namanya kalau kayak begitu? Mental kepiting. Chronically online moment. If you evaluate interaction with prospective sexual partners like this, you have a mental disorder. MrBeast is probably neurodivergent, so it makes sense, but this is a normal. Lemfau. Ya jadi katanya kalau lu punya semacam tes, atau lu punya preferensi, atau lu menilai pasangan lu punya penyakit mental. Gue gak tahu nih orang sarkas apa beneran, tapi gak tahu. I don't know man, gue udah susah untuk ngebedain. Anjir, ini kenapa sih? What is wrong with people? Ya sejujurnya gue udah gak kuat untuk lanjutin ya. Masih banyak, kalian cari aja sendiri di Twitter ya, bagaimana orang-orang itu ngomongin MrBeast. Dan menurut gue tuh gimana ya. Pertama, kebebasan berbicara. Yes, dalam dunia ini kebebasan bicara ya seperti ini. Lo akan menemukan banyak orang dungu, banyak orang kayak nggak sekolah, nggak punya kerjaan, jadi tiap hari kerjaannya itu ngejatuhin orang di Twitter dengan sengaja misinterpretasi omongannya, dengan ikut-ikutan marah aja sama orang tanpa ngecek kebenarannya terlebih dahulu. Ya itulah salah satu konsekuensi dari kebebasan berbicara. Dan menurut gue gak masalah, karena satu, gue bisa bikin konten. Dan yang kedua, kita bisa ngatain orang itu tolil, giblik, jangui, suli gitu loh. Kita bisa ngatain juga, kita bisa ngeberak-berakin mereka juga, kita bisa ngejange-jangein mereka juga. Itulah keindahan dari kebebasan bicara. Ada yang bicara bebas gubluk, ya kita katain dia gubluk. Jadi ini adalah situasi yang win-win menurut gue. Tapi balik ke pembahasannya, sebenarnya boleh gak sih pria punya standar? Well, menurut gue ini adalah lagi-lagi misinterpretasi orang-orang karena MrBeast ngomong kata tes. Jadi kayak dites, jadi kayak ada papan gitu ya. Ya coba lompat, oke, masuk gitu. Coba lempar bola gitu kan. Ukuran badan gimana? Cocok gitu. That kind of test yang mungkin dibayangkan oleh orang-orang. Padahal jelas kalau kita mau lebih lebih sabar dan lebih tidak terlalu sinis terhadap MrBeast, kita bisa paham bahwa itu MrBeast lagi ngomongin tentang preferensi, tentang ia punya standar terhadap siapa sih yang bisa jadi pasangan hidup dia. Dan apakah salah seseorang itu punya standar untuk siapa yang bisa menemani hidup dia untuk selamanya? Ya nggak salah. Mau standarnya berlebihan, mau standarnya nggak masuk akal, mau standarnya terlalu rendah, ya suka-suka dia. Kan dia yang jalanin hidupnya. Tapi kalau dia akan menginspirasi anak kecil bla 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 bla, ya terserah. Seriusan, anak kecil punya standar yang lebay pun ya dia akan yang menanggung resikonya gitu loh. Aku nggak mau punya cewek yang nggak sepinter cewek MrBeast. Ya udah, nggak masalah, silakan aja. Toh yang nggak bakal punya pasangan seumur hidupnya mungkin dia gitu, karena nggak bisa nemuin cewek yang mau sama dia karena dia standarnya ketinggian. Tapi ingat, dalam hal seperti ini udah pasti ini berlaku 2
dua arah. Misalnya gini deh, lu bebas deh, standar lu setidak manusiawi mungkin gitu. Lu pengen punya perempuan gitu yang emang dia adalah perempuan dari hanya kipas. Jadi bentukan tubuhnya tuh gitar Spanyol dan seempuk Gear 5 Luffy. Mukanya itu Megan Fox tapi selancip Angelina Jolie, dan kadang-kadang bisa berubah jadi Scarlet Witch. Siapa nama pemainnya gue lupa, sorry. Dengan total penghasilan per bulan itu ngelebihin Mr. Beast, berasal dari keluarga yang amat sangat kaya dan terpandang, dan dia akan jatuh cinta sama lu, dan ketika dia udah nikah sama lu, dia akan serahin semua hartanya ke lu, dan hidup matinya itu cuman buat ngurusin lu 24 jam main laptop usang lu itu. Apakah boleh punya standar kayak gitu? Ya silakan aja. Tapi ya jangan kaget kalau lu nggak akan pernah nemu jodoh, karena standar kayak gitu yang nggak mungkin ada. Apalagi yang ngeset standar itu adalah orang yang pengangguran, yang nilai di sekolahannya kacau balau, yang pergaulannya itu jarang-jarang, temennya itu-itu aja ya karena nggak berkembang, nggak touch some grass, masuk 200 server Discord dan muter-muterin itu aja hari-harinya gitu, nyari temen main, nyari mabar, nyari cewek suara loli, nggak punya koleksi figur yang bagus, nggak punya koleksi pekerjaan yang bagus, nggak punya koleksi networking yang bagus, nganggur bukannya gagal dapat pekerjaan tapi karena nggak pernah apply, pernah ditawarin kerja tapi nolak karena malas, kerjaannya ribet karena lebih enak push rank. Bayangin orang kayak gitu punya standar yang tadi gue jelasin juga. Kira-kira ketemu nggak? Ya nggak bakal. Kalau ketemu, siap-siap, kayaknya itu udah akhir dari dunia. Jadi ya menurut gue, siapapun berhak punya standar, dan dia sendiri yang menanggung standarnya. Ketika Mr. Beast menginspirasi orang-orang untuk punya standar, buat gue nggak ada masalah. Nothing is wrong. Yang punya standar itu Mr. Beast, bukan kalian. Kalian boleh ikutin, boleh enggak. Dan kalau gue pikir-pikir pun standarnya Mr. Beast gitu ya, kalau mau diadu gitu ya sama berbagai macam fakta lapangan gitu, masih biasa aja loh standarnya Mr. Beast terhadap pasangan hidupnya. Seriusan deh, nggak yang kayak, wah gitu, ceweknya ternyata mesti orang NASA, mesti CEO, mesti apa, enggak loh. Coba lo dengerin deh, dia ngomongin hobi, dia ngomongin pandangan hidup, dia ngomongin pemikiran, dia ngomongin gaya hidup gitu. Nggak ngomongin pangkat, nggak ngomongin status sosial. Tapi ya, itulah Twitter buat kalian. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe untuk support gua. Dan kalau kalian mau support gua lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol biru join atau gabung, sehingga kalian bisa join membership gua dan kita bisa ngobrol-ngobrol di Discord private gua. Dan ya, sekitar seputar internet untuk kali ini. Komentar netizen sih lebih tepatnya. Gue Bening pamit undur diri, dan ya, cowok boleh punya standar. Nggak cuman cewek yang boleh punya standar. Cowok harus kayak Gojo, cowok harus kayak Geto, cowok harus kayak Levi. Siapapun lu boleh punya standar. Tapi kalau standar lu aneh-aneh dan lu nggak sesuaikan diri lu sama standar lu, ya jangan nangis kalau lu nggak akan punya pasangan seumur hidup lu. Kalau mau dengerin omongan gue, lu punya standar nih, ya. Diri lu pantaskan sama standar itu. Dan lu nggak apa-apa banggain standar itu. Jangan kaget kalau lu punya standar kayak gini, terus lu masih di sini, terus lu ngomong ke banyak orang. Udah pasti lu bakal dikata-katain sama banyak orang, dan ya udah terima aja. Termasuk gua sih, bakal ngatain lu. Jadi ya, gue Bening pamit undur diri, dan komen di bawah standar kalian kayak gimana. Untuk kita semua, stay clean and sound.